Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Ishak An-Nazar, NPM 24763016. Di sini saya akan membuat tugas video, yaitu menghitung RAB perencanaan pembangunan jembatan Balok T bentang 12 meter. Kita lihat di sini sudah ada gambar dari tugas tersebut. Dan di sini langkah awal kita adalah untuk menghitung volume galian dan volume abutmen. Pertama-tama kita pindahkan dulu gambar ke AutoCAD. Di sini gambarnya sudah ada yang dipisahkan ke AutoCAD. Pertama kita hitung galian tanahnya dulu. Kalau kita lihat di sini untuk galian tanahnya itu cuman di bagian file cap. Jadi kita hitung volume galian tanah terlebih dahulu. Ini langsung kita klik. Galian tanah. Di sini kita lihat di AutoCAD-nya. Karena sama seperti file cap-nya, jadi di sini kita menggunakan polyline untuk mengetahui luasnya atau areanya. Sudah kita klik PR enter. Di sini didapatkan bahwa volume luas dari areanya yaitu ada yang salah. Kita ulang sini, kita menggunakan polyline, kita sampai ke bawah untuk menggali volume galiannya. Oke, seperti itu. Lalu kita PR enter. Nah, di sini didapatkan untuk volume luasnya yaitu 2.400.000, yang dimana ini belum memakai satuan meter persegi. Jadi di sini bisa kita screenshot terlebih dahulu. Kita pindah ke Excel. Di sini kita kembali ke AutoCAD, kita ambil juta 400 ini, kita copy. Kita masukkan di luasnya. Untuk satuannya yaitu meter kubik. Untuk panjangnya kita lihat lagi di AutoCAD. Panjangnya yaitu 9.500, atau kalau kita ubah ke meter itu sama aja kayak 9.500. Dikarenakan di sini belum menggunakan satuan meter persegi, jadi kita ubah dulu untuk ke meter persegi.
kita bagi 1 juta, dan yang ini kita bagi 1000. Dan untuk volumenya tinggal kita kalikan, yaitu luas kali panjang. Kita dapatkan untuk volume galian tanahnya. Kemudian kita akan menghitung volume galian pondasinya. Untuk pondasi di sini kita lihat untuk jari-jarinya yaitu 1000. Jadi kita menggunakan 1000. Ini yang kita screenshot saja. Di sini bersama kita menggunakan 1 meter kubik. Di sini untuk mengetahui luas lingkaran itu rumusnya V dikali R kuadrat. Jadi untuk V nya kita menggunakan 3,14 dan dikali karena jari-jarinya 1000 yaitu 1 meter, 1 meter yang sudah dapatkan. Dan untuk memanjang ke bawahnya kita lihat lagi di AutoCAD, kemudian kita ukur yang ini. Kita lihat untuk panjangnya yaitu 2000. Jadi kalau di ubah ke meter itu sama dengan 2 meter. Dan untuk volumenya masih sama, yaitu luas dikali panjang. Nah, kita sudah dapatkan galian pondasi. Kemudian kita menghitung abutmen, menghitung volume abutmen. Pertama kita akan menghitung dari lem konkret terlebih dahulu. Untuk lem konkret bersama kita menggunakan polyline untuk mengetahui area atau luasnya. Kita klik lalu kita pencet enter. Untuk areanya kita screenshot terlebih dahulu. Kita pertama itu kalian konkret satuan bersama yaitu meter kubik karena kita menghitung volume. Dan untuk luasnya kita lihat lagi di AutoCAD. Untuk areanya yaitu
segini 300.000. Jadi kita copy, pindah ke Excel 300.000. Ini karena salah. Dan untuk panjangnya masih sama seperti panjang yang ke kolom kalian, yaitu 9,5. Nah, ini di auto karena untuk ini 300.000. Ini kita bagi 100.000 untuk mendapatkan tiga ini sama juga dikali antara luas dan panjangnya, dapatkan sini untuk volume dan konkretnya. Kemudian kita lanjut menghitung file capnya. Untuk file capnya sama, kita menggunakan polyline. Dapatkan ini 2.100.000. Bisa di sini kita screenshot terlebih dahulu. Sorry, ini yang kita salah, harusnya kita bagi sejuta. Sesuaikan dulu, dan di sini kita lihat areanya 2.100.000. Jadi ini bisa kita copy terlebih dahulu. Untuk satuannya itu meter kubik, masih sama. Ini kita bagi sejuta terlebih dahulu. Untuk panjang masih sama, yaitu 9,5. Dan untuk volume juga masih sama. Jika sudah, kita menghitung bagian abutmennya. Ini sama, kita menggunakan polylight agar dapat mengetahui langsung area atau luasnya. Oke, semoga kita enter. Kita screenshot terlebih dahulu.
Oke, kita kembali ke AutoCAD-nya. Kita lihat untuk areanya yaitu segini. Jadi kita copy terlebih dahulu dan kita masukkan ke luas. Untuk ini masih sama, di sini kita masukkan panjangnya juga masih sama 9,5. Tapi yang ini kita bagi dulu dengan 1 juta untuk mendapatkan satuan meter persegi. Ini kita hitung volumenya, luas dikali dengan panjangnya. Oke, sudah dapatkan untuk panjang abutmennya segini, volume abutmennya segini. Kemudian kita lanjut lagi lihat ke AutoCAD. Di sini sudah kita hitung ada pile konkret, parket dan apapun. Kemudian kita akan menghitung wing wall-nya. Untuk wing wall sama, kita masih menggunakan polyline. Seperti ini. Untuk ini kita menggunakan PR enter akan mengetahui areanya. Untuk areanya di sini sekitar 8.850. Di sini kita screenshot dulu menjadi bukti. Dan kita memilih AutoCAD untuk mengcopy luasnya atau areanya. Kita copy terlebih dahulu. Kita masukkan ke luas. Satuannya masih sama, yaitu meter kubik. Masih sama seperti tadi, karena ini masih tidak menggunakan satuan meter persegi, jadi kita bagi 1 juta terlebih dahulu. Ini sudah lambat untuk luasnya segini, dan untuk panjang wing wall itu beda dikarenakan wing wall-nya di sini kita lihat terlebih dahulu. Untuk panjang wing wall ini yang sebelah sini yaitu hanya 300. Kalau diubah menjadi meter yaitu 0,03. Luas dikali dengan panjang yang mendapatkan volume untuk wing wall. Kemudian kita lihat kembali di sini. Setelah menghitung wing wall, kita akan menghitung plat injak. Masih sama seperti tadi, kita menggunakan polyline.
areanya kita sudah dapatkan. Di sini kita screenshot terlebih dahulu. Meter kubik. Untuk luasnya kita ambil dulu ini. Sama karena menggunakan satuan yang benar, jadi kita bagi 1 juta terlebih dahulu. Oke. Sorry. Ada sedikit kesalahan. Di sini baru menggunakan titik, kita baru menggunakan koma. Nah, kita dapat 0,5 sekian. Dan untuk panjang plat injak beda dengan panjang abutmen. Nah, ini untuk panjang plat injaknya ya, 8.300 dan bobot meter menjadi 8,3. Sama untuk volumenya masih sama, luas dikali dengan panjang. Oke, ini yang sudah kita dapatkan untuk perhitungan volume abutmennya. Kemudian kita akan melanjutkan tulangan. Oke, kita akan lanjut itu menghitung tulangan dari berat abutmennya sendiri. Bisa kita lihat di sini untuk gambar tulangannya kurang lebih seperti ini dari file PDF yang didapatkan. Jika dipindahkan ke AutoCAD ya kurang lebih seperti ini. Kita lihat Excelnya. Di sini saya sudah membuatkan formatnya dan memberi nomor kode yang diperlukan. Untuk yang pertama ini G1 digunakan G10, jadi kita langsung menghitungnya G55. Kalau kita lihat di AutoCAD G55 itu seperti ini, jadi bisa langsung pindahkan ke Excel. Di sini bisa kita screenshot terlebih dahulu untuk G55. Seperti itu. Oke, ini untuk diameternya kita isi 19. Untuk panjang A nya 120, panjang B nya 2960, dan panjang C nya 120. Untuk total panjangnya di sini kita menggunakan rumus sum. Oke, kita blok sini dan dapatkan hasil panjang sekali. Untuk spasinya itu yang G55 spasinya itu 200, dan untuk jumlah batangnya itu 48. Di sini kita bakal searching untuk berat diameter besi diameter 19 yaitu 2,22 hingga 2,26. Jadi di sini kita pakai 2,22.
untuk berat totalnya kita menggunakan rumus total panjang dikali berat dikali jumlah, enter, kemudian dibagi 1000. Untuk berat yang dapatkan 340,92. Kemudian ada G99. Di sini kita lihat dulu G99 itu yang ini. Jadi kita menggunakan gambar ini, bisa kita menggunakan ini. Kita screenshot terlebih dahulu gambarnya. Silahkan ke Excel. Oke, kita lihat dulu. Di sini panjangnya 8220. Ketik 8220. Total panjangnya sama seperti ini. Dan untuk spasinya itu yang G99 200 juga. Berat untuk diameternya sendiri itu yang ini G99 14, di sini 14. Untuk jumlahnya ada 14 batang, jadi kita kasih 14. Dan untuk mendapatkan beratnya kita searching lagi. Nah, kita lihat di sini 1,21 ya untuk beratnya itu. Jadi kita di sini klik 1,21. Dan untuk menghitung berat jumlahnya kita sama kalkulasi total panjang dikali berat per meter dikali jumlah batang, terus kita hasilnya kita bagi 1000. Kemudian di sini ada G120. G120 itu gambarnya kurang lebih seperti ini, masih sama seperti gambar yang G99. Jadi kita tinggal copy aja yang bagian sini. Nah, kita lihat dulu apakah jumlahnya sama. Enggak, di sini jumlahnya 8 untuk yang G120. Bisa aja kita paste dulu di sini. Nah, tapi di sini untuk jumlahnya kita ganti menjadi 8. Ini rumusnya itu sama ini dikali ini dikali jumlah batang dibagi 1000. Kalian dapat untuk B120 nya. Untuk gambarnya bisa kita copy juga. Sorry, karena di sini gambar berbeda. Excel. Kemudian kita lihat dulu di sini di AutoCAD kita menambahkan lagi ada di
Ini untuk gambar G1, ternyata G1 itu ada di sini 42 bisa kita ambil ini gambarnya. Oke, ini untuk gambar G1 ini kita mudah dahulu G1 dan coffee diameter itu 16 untuk gambar jelasnya. Yang A itu 100, 1350 150, ini 100, yang B nya 1350, dan untuk yang C nya 220, yang B nya 790, dan yang E 100. Panjangnya kita menggunakan zoom. Untuk spasinya itu dan kita lihat di sini berat diameter 16. Jumlah batang dulu, kita ke jumlah batangnya 42. Ini kita searching dulu untuk berat diameter 16. Itu kemungkinan 8. Di sini bisa sama 58. Tentang rumus beratnya bisa sama, tentang panjang dikali berat dikali jumlah batang dikali 1000. Nah, ini untuk yang G1. Dan kita lanjut ke nomor kode berikutnya. Di sini kita lihat setelah G1 ada setelah di sini ada dulu setelah 20 ada gambar, ada nomor kode H1. Di sini kita lihat dulu H1 itu yang seperti apa. Nah, ini untuk gambar H1 ya, bisa langsung kita screenshot saja. Untuk diameternya sama 16, dan di sini kita lihat dulu untuk panjang masing-masing 100, 950, 990. A nya 100, B nya 950, dan C nya 990, C nya itu 990, D nya 530, dan ini 100. Oke, untuk totalkannya ini sama, kita menggunakan zoom. Untuk spasinya itu yang H1 sama 200, dan ini untuk berat yang 16 ya, 16 masih sama beratnya itu 1
dan untuk jumlahnya itu ada 42 buah. Dan tinggal kita hitung berat totalnya. Total panjang dikali berat per meter dikali jumlah batang dibagi 1000. Sudah kita dapat untuk hasilnya. Kemudian kita pindah lagi ke I1. Kita lihat di sini. Nah, ini untuk gambarnya. Langsung saja bisa kita screenshot. Untuk gambarnya I1, diameternya itu 25. Kita lihat lagi untuk panjang bagian A nya itu 1330, B nya itu 360. Ini kita pakai rinsen juga untuk mencari total panjang. Didapatkannya segitu hasil sumnya. Dan ini untuk jaraknya I1 itu sama tetap 200. Ini kita searching dulu untuk besi diameter 25, berat besi. Di sini kita lihat besi 3,85 ya untuk berat per meternya. Ini 85 dan jumlah batang yang dibutuhkan itu 42. Ini langsung ketemu hasilnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut besi selanjutnya, yaitu ada apa lagi? Di sini ada J2. Kita lihat dulu gambar J2 itu seperti apa. J2 itu, nah ini dia untuk gambar J2. Bisa kita screenshot terlebih dahulu, kita ambil gambarnya, kita pindah ke Excel. Di sini J2 itu diameternya 16. Untuk bagian A nya 100, bagian A nya itu 100, bagian B nya 320, bagian C nya 250, bagian D nya 880, dan bagian E nya itu 100. Untuk total panjang masih sama, kita sum untuk jaraknya juga masih sama, itu 200. Ini kita gunakan beratnya diameter 16 itu 1,58, dan jumlah yang kita perlukan itu masih sama 42 buah juga. Ini mendapatkan hasilnya 202 kilo. Untuk J3.1, kita lihat dulu gambar untuk J3. Nah, ini dia untuk gambar J3.1 nya.
bisa kita screenshot terlebih dahulu. Ini kita ambil bagian sini. Oke. Dan kita pindah ke Excel seperti tadi. Kita screenshot ulang. Untuk diameternya sama 16, dan untuk panjangnya 1670, hanya terdapat satu bagian, jadi kita taruh di A saja. Untuk panjang total sama seperti ini, hanya satu bagian. Untuk spasinya yaitu 400. Beratnya itu diameter 16 masih sama 1,58, dan yang jumlah yang dibutuhkan itu 22. Oke, lanjut J3.2. Untuk J3.2 itu gambarnya seperti ini. Ini bisa kita screenshot saja. Kita pindahkan ke Excel. Diameter 16. Lagi ini kita lihat ini panjangnya 680. Sama untuk panjang totalnya. Dan untuk jaraknya itu yang J3.2 jaraknya juga 400. Berat yang terima sama 1,58, dan jumlah yang dibutuhkan sama 22 buah. Kita langsung ke tulangan J7. J7 tuh yang ini gambarnya. Oke, sekarang kita screenshot. Gambarnya memanjang seperti ini. Kita Ctrl V. Oke, kita lihat di gambar kurang jelas. Kita di sini gitu diameternya 19, dan untuk panjangnya itu 720. Untuk panjang 8220. Untuk bagian yang C nya 720. Dan bagian
lihat di sini 148 ada 2, jadi kita kuadratkan saja. 148 untuk yang bagian E nya sama seperti bagian B, yaitu 8.220. Nah, ini kita untuk jumlah panjangnya kita menggunakan zoom lagi. Untuk jaraknya itu bagian yang J7 sama 200 mm, dan berat 19 itu sama ini 2,22, kita gunakan 2,22. Untuk jumlah batangnya sendiri kalau di AutoCAD-nya jumlah batang itu ada 12. Untuk hasilnya langsung otomatis ditekan hasil. Untuk kemudian kita akan menghitung hujan K1. Kita lihat dulu gambarnya untuk K1. Ini K1 itu yang ini memanjang seperti ini, jadi kita screenshot terlebih dahulu. K1 simpan Ctrl V, diameternya itu 25. Kita lihat dulu bagian-bagiannya 150 untuk bagian yang A, 650 bagian yang B, 3230 bagian yang C, dan 250 untuk bagian yang D. Kita lihat lebih dahulu untuk gambarnya. Kita belum ketik zoom. Dan untuk jarak yang K1 itu 150. Berat besi 25 itu 3,85, 3,85. Dan untuk dorongan yang dibutuhkan 56 buah. Oke, terus kita lanjut yang kedua. Kita lihat yang di gambarnya. Untuk K2 itu seperti ini, lebih pendek daripada K1. Langsung aja kita screenshot. Oke, ini kita paste. Untuk diameternya sama 25, dan untuk bagian A nya 150, bagian B nya 150, bagian C nya 3090, dan bagian D nya 250. Oke,
Untuk jumlah batangannya itu 56 sama. Kita kecilkan dulu gambarnya. Nah, ini kita hitung jumlah panjang sama seperti tadi, kita menggunakan zoom. Dan untuk berat 25 masih sama 3,85. Dan untuk jarak K2 sama 150 mm seperti ulangan K1 untuk hasil. Dan kita lanjutkan ke K100 ada di sebelah sini, bisa langsung kita screenshot saja. Diameternya itu 25 terus untuk bagian A nya sama 150, untuk bagian hooknya atau A nya 250, bagiannya 3230, ini 250. Langsung 150 terus beratnya juga 3,85, ini 256. Kita kecilin dulu gambarnya. Ke 200. Oke, ini ke 200. Yang ini bagaimana kita screenshot, kita lakukan step seperti tadi. Diameternya di sini ada 25, sini di bagian A panjangnya 150 mm, bagian B nya 550, bagian C 3160, bagian D nya 250. Terjemahan sama nih. Untuk jaraknya masih sama 150, untuk beratnya juga 3,85 karena diameter masih sama, dan yang dibutuhkan juga 56 batang, dan hasilnya segitu 186. Oke, kita lanjut yang tulangan L, yaitu ada L1. Di sini bisa jadi L1. Nah, ini untuk gambar L1. Kita screenshot seperti tadi dan kita menambahkan seperti tadi. Kita pindahkan di sini. Untuk diameternya masih menggunakan diameter 25. Panjang bagian pertama itu 170, bagian 2 nya itu 960, bagian B nya 950, 1040. Untuk bagian C 960, 990. Untuk bagian D dan bagian E 170.
dan untuk jarak yang L1 itu 200. Beratnya masih sama, menggunakan diameter 25, jadi kita beratnya 3, dan jumlah yang dibutuhkan itu ada 48. Oke, untuk hasil L1. Lanjut kita yang ke L2. Di sini ada di bagian sini, langsung aja kita screenshot seperti tadi. Di bagian L2 profil. Ini diameter masih 25, panjang belakangnya itu ada 630, bagian B nya itu 2910, bagian C nya 630. Yang potong masih aman dengan sol. Untuk jaraknya masih 200, beratnya juga 3,85. Jumlah yang dibutuhkan 48. Lanjut ke L3, kita cari dulu gambaran L3 itu seperti apa. Nah, ini untuk L3 kita screenshot terlebih dahulu. Untuk yang 3 ini kita lihat dulu. 36 buah, diameter 25, sini 35. Oke, bagian ABC kita lihat 610, 760, 610 ditambah 30. Ini bagian A nya. Untuk bagian B 9.420, dan bagian C nya itu kita lihat lagi di sini gambar 630, 790, kemudian 30 ditambah 390, terus bagian ini kita lagi ada 250 ya, ada 250 ditambah 250. Ini ya sama seperti bagian B 9.420. Masuk jarak ke 200 dan diameternya 3, untuk beratnya 3,85. Kemudian yang terakhir ada L6, kita lihat dulu.
untuk gambar L6. Untuk gambar L6 sama panjangnya seperti ini. Nah, kita screenshot terlebih dahulu. Ini menggunakan diameter 25. Lalu kita lihat lagi di sininya 25, 63, 3 buah. Oke, di sini hanya butuh 3 buah. Dan untuk bagian-bagiannya kita lihat di sini bagian A 2920, 2920. Bagian B-nya 9420, bagian C-nya 2920. Untuk bagiannya 240 kali 2 240 kali 2. Oke, di sininya sama seperti bagian B 9420. Untuk rumus panjang totalnya sama dengan ini. Kita tambahkan zoom dulu, zoom, enter, dan ini untuk arah totalnya ini 200. Ini 3,85 beratnya, karena ini untuk hasil yang L6. Kemudian kita akan lanjut menggambar tulangan, menghitung penulangan di wing wall, di bagian wing wall. Untuk gambar dari PDF nya ada seperti ini. Untuk bagian wing wall, penulangan di bagian wing wall, jika dipindahkan di AutoCAD, kurang lebih seperti ini untuk bagian-bagian penulangannya. Di sini kita lihat saja. Kita pindah ke Excel. Di sini sudah saya buatkan formatnya. Bentar, kita ganti terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu. Yang pertama di sini ada F1. Kita lihat dulu gambaran di AutoCAD-nya seperti F1. F1 itu, nah ini untuk bagian F1 bisa kita langsung screenshot saja, seperti masih sama perhitungannya seperti penulangan abutmen tadi. Di sini kita screenshot. Untuk F1 di sini menggunakan diameter 16. Bagian A nya itu dia ada di panjangnya 2640, dan bagian B nya itu 96. Untuk total panjang yang menggunakan seperti rumus tadi, yaitu zoom, kita klik
meter 16 itu di sini 1,58. Jadi kita sama menggunakan yang beratnya 1,58. Jumlah batangnya di sini ada 20. Tuh. Sama untuk rumus berat totalnya yaitu ini dikali berat per meter dikali jumlah batang dibagi 1000. Lalu kita lihat yang F2. Untuk yang F2 itu gambarnya seperti ini. Langsung saja kita screenshot. Diameternya sama 16. Untuk panjang bagian A nya itu 3000 dan bagian B nya itu 86. Nah, kita masih menggunakan zoom. Berat per meter masih sama 1,58 dan jumlah batangnya itu 26 batang. Jadi di sini sama dengan rumusnya total panjang dikali berat per meter dikali jumlah batang dibagi 1000. Oke, kita lanjut yang ke F3. Nah, F3 kurang lebih seperti ini untuk gambarannya. Langsung kita screenshot. Oke, kita lihat di sini diameter 16 F3 2 diameter 16 dan jumlahnya itu 2 batang. Dan untuk panjang bagian untuk beratnya juga masih sama 1,58. Dan untuk total panjangnya kita lihat dulu di sini. Total panjang ya diameter 86, bagian A nya 86 dan udah begitu B nya 700. Untuk A 86 dan ini 2700 3540 kemudian 86 untuk bagian E. Sini kita zoom. Untuk rumus beratnya sama seperti tadi. Terpanjang dikali berat dikali jumlah batang dikali 1000. Nah, untuk F4 atau tulangan terakhir di bagian wing wall, kita lihat di sini F4. Langsung aja kita screenshot.
masih sama 16. Untuk 16 di sini diameter 14. Di sini diameter 14 dan F4 38 38 Untuk berat yang F4 itu diameter 14 itu 1,21. Jadi di sini kita klik di 1,21. Dan untuk panjang bagian masing-masing tulangannya, untuk bagian A (115), bagian B nya itu 3.000. Dan bagian C nya 126. Ini sama, ini semua langsung. Rumus berat total masih sama. Total masih sama. Panjang total dikali berat per meter dikali di jumlah batang. Enter. Nah, ini untuk pengulangan wing wall, perhitungan pengulangan wing wall. Kemudian kita lanjut ke penulangan plat injak. Di sini bisa kita copy seperti ini, baru copy. Jadi bisa kita ganti namanya. Seperti ini. Di sini kita hapuskan terlebih dahulu. Nah, seperti biasa kita akan melihat dulu gambarnya. Kita lihat di sini gambar dari gambar plat injak itu. Nah, ini untuk gambar plat injak, ini tulang-tulang dari plat injak ya. Oke, kita lihat dulu, kita buat dulu untuk ininya. Kita lihat di AutoCAD. Ini untuk yang sudah dipindahkan di AutoCAD nya. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung dari bagian yang pertama, plat injak yang pertama. Di sini kodenya ada E1. Terus kemudian kita lihat lagi gambarnya. E1 di sini, ini ya gambarnya. Ya, saja kita screenshot kayak tadi. Untuk diameternya itu 16 dan bagian-bagiannya itu
Jadi kita lihat dulu di plat injaknya. Di bagian A ada 2260. Untuk di bagian B yang bisa kita tutup dulu. Alat 335. Di bagian B 120. Untuk bagian C nya 2240. Dan untuk bagian D nya 170. 70 240. Dari sana untuk panjang total itu dengan zoom lock semua bagian tulangannya 30. Untuk beratnya diameter 16 itu ada di 1,58 per meter, 1,58 kilo per meter. Jumlah batang yang dibutuhkan di sini ada 32. Untuk hitung beratnya sama seperti tadi, total panjang dikali berat per meter dikali jumlah batang dibagi 1000. Di sini kita lihat E2. Oke, kita cari dulu contoh tulangan E2 nya. Nah, ini untuk tulangan E2 nya, dia garis lurus seperti ini. Oke, langsung aja kita screenshot. Kita lihat panjangnya. Benar ya, ini E1 dan ini yang E2 nya tidak terlihat dari sini. Kita lihat yang di AutoCAD. E2 nya itu panjang lintas ini dengan panjang 7620. Panjang totalnya sama seperti ini, pada cuma panjang lintang. Untuk diameternya kita menggunakan diameter 16. Diameter 16. Ini beratnya juga sama 1,58. Jumlah batangnya kita lihat di sini ada 17 batang. 17 batang. Rumusnya masih sama. Panjang total dikali berat per meter dikali jumlah batang dibagi 1000. Kemudian E3 nya sama seperti ini. Kita lihat di sini E3 sama dengan E2, jadi kita hanya perlu screenshot gambarnya, lalu kita copy paste hitungan di E2. Diameter 16, panjangnya juga bisa kita copy langsung saja. Nah, kurang lebih seperti ini untuk penulangan di bagian plat injak. Oke, lanjut kita akan hitung balok gelagar dan diafragma.
Di sini udah ada contoh gambar ya dari file PDF yang didapatkan dari Pak Ronto. Di sini kita akan menghitung balok gelagar dan diafragmanya. Oke, di sini kita lihat dulu. Kita pindah ke Excel kita sudah menyiapkan gelagar dan sheet khusus gelagar dan diafragma. Sini untuk uraian pekerjaannya kita isi. Pertama, gelagar. Nah, untuk satuannya itu sama meter kubik. Untuk tinggi atau tebalnya kita lihat dulu di gambar di ini. Oke, kita lihat untuk diafragma. Oke. Tebal-tebalnya itu sekitar 1000 mm kalau di sini. Berarti kalau di sini 1 meter dan lebarnya itu 0,45. Dan kita di sini langsung mencari luasnya saja. Untuk luas sama untuk luasnya kita kali antara tinggi dikali lebar dapatkan 0,45. Kemudian untuk panjangnya itu karena jembatan kita bentangnya 12 meter dari sini sini. Nah, jadi di sini 12.000 atau 12 meter. 12 meter panjang. Untuk volumenya luas dikali panjang gelagar. Nah, ini untuk satu buah gelagar. Kalau dilihat dari gambarnya di sini, ini kita punya 4 gelagar. Ada 4 gelagar di sini. Jadi untuk totalnya di sini tinggal kita kalikan dengan 4. Nah, hasil volume ini dikali dengan 4 karena kita ada 4 gelagar. Kemudian di sini ada pekerjaan diafragma. Satuannya masih sama dengan meter kubik. Untuk tinggi atau tebalnya kita lihat di gambar. Nah, ini untuk diafragmanya. Untuk diafragmanya kita lihat di sini. Nah, ini untuk diafragma itu kita lihat apa yang kita cari, tinggi atau tebalan. Kita lihat di sini tinggi atau tebalnya itu 500 cm atau 500 meter, 500 mm atau 0,5 kalau kita taruh di mm, dan panjangnya 7.700, lebarnya 7.700. Berarti kalau diubah ke meter menjadi 7,7. Nah, untuk luasnya sama seperti ini, tinggi kali lebar. Untuk panjangnya itu sama, untuk panjangnya begini kita 5.400. Jadi di sini 5,4.
hitung seperti tadi, luas dikali dengan panjang. Kita hitung ini untuk satu balok diafragmanya, karena kita lihat di sini balok diafragma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini kita kalikan dengan 6 sama dengan ini dikali 6. Sorry, untuk lebarnya ini ternyata 300 dikit mm, jadi kita boleh di 0,3. Untuk balok diafragma. Selanjutnya kita akan menghitung plat injaknya sekaligus. Plat injak masih sama untuk 1 meter kubik. Dan kita lihat di sini plat injak. Nah, ini untuk plat injak ini dia tingginya ada di 250 mm, tebal atau tinggi itu. Jadi kalau di sini 0,25 cm. Untuk lebarnya 7,7 atau 7.700 meter, 7.700 mm. Jadi kalau kita ubah jadi 7,7. Untuk ininya kita kali untuk mencari luasnya, enter, dan panjangnya itu sama 12 meter sesuai bentang jembatan. Nah, di sini baru kita kali. Nah, ini dia hasil yang didapatkan untuk plat injaknya. Kemudian lanjut, setelah kita menghitung gelagar, diafragma, dan plat injak, kita langsung ke daftar kuantitas dan harga. Di sini sudah ada beberapa yang sudah saya siapkan seperti ini. Nah, dan untuk gelagar balok, balok diafragma, dan plat lantai, kita masukkan terlebih dahulu dengan kita linkkan dengan hitungan yang sudah kita buat. Itu yang ini. Sama juga dengan balok diafragma, kita linkkan dengan ini, dan yang plat lantai juga kita linkkan. Lebih seperti itu. Kalau kita lihat dari sini, kemudian kita akan menghitung dari formulir standar untuk perekamannya dari masing-masing. Karena di sini kita mulai dari divisi 2, tidak ada mobilisasi dan demobilisasi dan lain-lain. Kita langsung saja dari divisi 2, yaitu galian untuk selokan, drainase, dan saluran air. Nah, untuk mengetahui angka yang di sini, kita harus mengerjakan yang terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya kosongkan untuk harga satuannya dan sudah saya siapkan formulirnya. Langsung saja kita linkkan dengan harga satuan dasar, yaitu yang ini kita ambil dari Bina Marga. Nah, untuk ini untuk harga satuan upah dan lain-lainnya. Kita balik ke divisi 2, itu langsung kita linkkan untuk harga satuannya. Kita menggunakan sama dengan kita ke harga satuan, kemudian kita menggunakan yang jam. Oke, kita menggunakan yang jam dan kita enter. Sama dengan harga satuan mandornya, kita ini dan kita masukkan yang ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan untuk bahannya tidak ada ya, tidak menggunakan bahan. Jadi kita kosongkan saja. Kemudian lanjut ke peralatan. Untuk ekskavator kita menggunakan rumah seperti tadi, kita linkkan sini. Oke, di sebelah sini. Nah, ini ada ekskavator.
kita menggunakan eskavator, harga yang digunakannya nah ini kita menggunakan yang ini, harga untuk eskavatornya oke, 1. Kemudian kita menggunakan dump truck, dump truck kita di sini menggunakan sama seperti tadi, kita linkkan, kita sama dengan dump truck, kita cari dulu untuk harga dump trucknya. Nah ini kita gunakan 3-4 meter saja, enter. Nah sudah didapatkan, inilah untuk hasil yang pertamanya. Mungkin langsung kita linkkan untuk di sininya sama hapuskan dulu. Untuk harganya itu yang ini, kemudian kita lanjut ke pasangan batu dengan mortar. Kita kembali lagi ke formulir divisi 2. Nah, untuk pasangan batu dan mortar ini sudah ada juga untuk template-nya. Di sini masih sama, kita linkkan. Nah di sini di bagian tenaga terdapat tambahan yaitu tukang batu, jadi kita linkkan dulu untuk tukang batunya. Kita cari terlebih dahulu untuk tukang batu. Oke, kita menggunakan yang ini. Dan untuk mandor masih sama yang tadi, kita menggunakan harga mandor. Untuk bahan di sini ada batu, semen, dan pasir. Ini kita linkkan terlebih dahulu untuk harganya. Yang pertama itu ada batu. Ini, aduh, sorry, salah. Kita linkkan harganya untuk batu kali. Oke, enter. Dan ini untuk semen PC per PC. Dan untuk pasirnya kita linkkan lagi, yaitu kita cari terlebih dahulu untuk pasir. Kita menggunakan pasir beton. Dan untuk peralatannya di sini ada cons mixer, kita klik lagi. Cons mixer. Bentar, kita cari terlebih dahulu untuk alat-alatnya.
kita cari konmixer. Oh, ini dia. Ini dengan harga ini. Kita enter. Nah, kita dapatkan. Intinya untuk harga satuan pecahan ininya. Di sini kita linkkan lagi. Sama dengan ini. Tuh. Oke, kemudian lanjut kita akan menghitung yang divisi 3, yaitu galian biasa. Di sini kita lihat dulu untuk di format divisi 3-nya. Kita lihat ini. Nah, ini ada timbunan dari hasil galian biasa seperti ini sudah saya hitung ya. Nah, jadi ini untuk harus satuan pekerjaan. Nah, di sini kita balik dulu ke daftar kuantitas dan harga. Kita lihat ini. Oke, kita linkkan terlebih dahulu yang ada. Oke, kurang seperti itu. Dan yang ini juga kita yang galian biasa. Kita kembali ke D3 atau divisi 3. Kita scroll mencari galian biasa. Nah, ini untuk galian biasa sudah saya hitung juga. Kemudian kita linkkan lagi ke daftar kuantitas dan harga. Oke, kita di sini kembali ke D3, linkkan. Oke, ini untuk jumlah divisi 3. Lanjut kita akan ke divisi 4. Divisi 4 di sini ada lapis pondasi agregat kelas B. Oke, kita cari dulu. Nah, ini untuk agregat kelas B. Belum kita linkkan, jadi kita linkkan terlebih dahulu untuk hasilnya. Di sini bisa kita ke harga bahan. Nah, untuk agregat kelas B itu ini harganya kita linkkan terlebih dahulu. Sebentar, kita linkkan terlebih dahulu agregat kelas B ke sini. Enter. Oke, sudah dapat harga. Dan untuk harga peralatannya di sini ada 5 alat ya: wheel loader, dump truck, motor grader, vibrator roller, dan alat bantu. Di sini alat bantu itu kita buat 0 karena memang dari dasarnya alat bantu itu 0. Dan ini kita buat wheel loader. Kita cari untuk harga satuan wheel loader. Kita cari di sini. Nah, ini dia untuk harga satuan wheel loadernya. Kita klik. Kemudian ada dump truck. Kita linkkan lagi. Untuk dump truck kita menggunakan yang 3-4 meter kubik. Untuk motor grader kita linkkan lagi dengan harga yang sudah ada. Nah, ini. Dan ini untuk vibrator roller, kita cari vibrator roller. Nah, ini. Oke, nah ini untuk yang agregat kelas B. Oke, kita lihat dulu di sini. Kita linkkan dulu untuk di sini agregat kelas B-nya. Sama dengan kita kembali ke D4, kita klik harga ini. Oke, nah itu untuk divisi 4 nya. Kemudian untuk lapis pondasi agregat kelas A itu kita lihat lagi di sini di D4 atau divisi 4. Nah, ini untuk harganya ya. Kita masukkan kembali, kita linkkan terlebih dahulu. Kita cek di sini agregat kelas A itu. Nah, yang ini kita gunakan ini. Kita enter. Ya, hapus dulu ini yang tidak terpakai. Nah, kemudian untuk alat bantu masih sama ya. Untuk alat bantu kita masih menggunakan 0.
Sebentar, kita cari dulu yang kita ingin kerjakan. Yang mana ya? Cari dulu. Sebentar, untuk harganya sedang kita cari yang sudah kita buat tadi untuk agregat kelas B dan agregat kelas A. Nah, ini agregat kelas B nya, nah ini agregat kelas A di bawahnya. Nah, ini kita klik 0,00. Sini kita masih sama, kita linkkan lagi harga-harganya dengan harga yang tadi. Kita cari dulu, kita cari wheel loader ada di sebelah sini, kita enter, lalu kita ke dump truck. Dump truck yang sama menggunakan yang 3-4 meter. Terus untuk motor grader kita ini sini. Dan untuk vibrator roller kita linkkan juga di sini. Nah, ini untuk harga roller, dan ini boleh didapatkan ya untuk harga agregat ke kuantitas dan harga agregat kelas A. Jadi di sini linkkan dulu dengan oke, dapatkan segini untuk harganya. Kemudian lanjut kita ke beton. Untuk beton, karena dibagi beberapa menjadi beberapa MPA seperti sumuran 15 MPA, 2 lantai kerja 20 MPA dan lain-lainnya. Jadi di sini kita lihat di D7 dan divisi 7.1. Di sini sudah ada untuk ukuran MPA nya. Kita cari dulu untuk MPA 15. Oke, sebentar, kita cek dulu untuk yang MPA 15. Nah, ini beton struktur 15 MPA. Oke, kita lihat untuk harganya 1.946 sekian. Kita linkkan terlebih dahulu untuk harganya. Ini kita cek ini, lalu kita ke ini, enter. Masih sama. Nah, beton ini kan menggunakan 20 MPA, jadi kita cari dulu untuk harga formulir yang 20 MPA. Nah, ini untuk yang 20 MPA, jadi kita gunakan yang ini. Oke, masih sama. Ombudsman juga menggunakan 20 MPA, jadi kita gunakan yang sama. Ini lanjut untuk sayap abutment atau wing wall, kita masih menggunakan yang 20 MPA. Dan yang plat injek juga masih menggunakan 20 MPA. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang 20 MPA. Kemudian kita lanjut ke gelagar balok. Gelagar balok dia menggunakan MPA yang lebih naik lagi, yaitu 30 MPA. Jadi kita cari dulu untuk yang beratnya 30 MPA.
kita cari dulu. Ini masih 20 MPa dengan berbeda-beda tipe. Ini 25 MPa, dan ini masih 25 MPa. Ya, nah ini sudah 30 MPa. Ini untuk 30 MPa atau mutunya lebih besar ya. Sekarang kita cek dulu atasnya apakah masih 30 MPa. Nah, ini button struktur 30 MPa. Sini kita menggunakan harga yang ini, jadi kita langsung saja ke harganya. Jadi kita klik sama dengan, kita kembali ke D7 dan ini. Terus ini juga kita gunakan sama dengan, kita ke D7, ini juga masih sama, kita gunakan yang bagian 30 MPa struktur. Nah, ini untuk hasilnya karena ini tidak ada, jadi kita bisa delete terlebih dahulu. Ini bisa kita delete. Nah, untuk ref ini bisa kita kurangkan ya, karena kita tidak menggunakan. Nah, jadi untuk kurang lebih seperti ini untuk hasilnya, dan ini hasil akhir dari tugas besarnya. Sebenarnya belum semua, karena masih ada beberapa pekerjaan yang belum dicari, seperti pemasangan lining dan yang lain-lainnya lah. Pokoknya ini belum seberapa lengkap. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.